What's up boys? Jadi hari ini Not Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah sebuah laptop yang udah pakai RTX 2060 tapi harganya cuma di 15 jutaan. Wah, kok bisa? Nah, kali ini di depan saya udah ada laptop tersebut, yaitu di sini si HP Pavilion Gaming 15. Dimana ini harganya seperti saya bilang cuma di 15 jutaan dan udah dapat RTX 2060 yang pastinya bakal bikin kita bertanya-tanya nih, kok bisa? Nanti performancenya kayak gimana bang? Apa yang di cutting-cutting lagi dari laptop ini? Kita bakal bahas nantinya. Nah, buat jeroannya di sini udah pakai Intel i5 10300H, RTX 2060 yang tadi saya bilang, RAM sebesar 8 GB dan SSD sebesar 512 GB. Untuk jeroan lainnya bisa dikatakan cukup standar di harganya. Udah gitu kalau misalkan kita ngomongin nih soal bodinya sekarang sedikit dulu ya, saya mau ngomongin soal cover depannya dulu, kita bisa lihat nih. Nah, di sini sebenarnya finishnya udah finish yang seperti kelihatannya low key banget karena dia udah matte seperti ini. Udah gitu depannya juga disekat-sekatin di samping begini biar lebih tipis kelihatannya. Namun di sini ada logo HP yang udah chrome tapi chrome-nya warna hijau, dimana menurut saya di sini kurang suka sih sama warna hijau di logo HP di sini. Lebih bagus mungkin mereka ya chrome biasa aja, chrome putih biar kelihatannya lebih low key, lebih elegan, lebih premium dibandingin hijau begini ya agak kurang menurut gua. Nah, kalau kita masuk ke bagian dalam ya memang nih untuk Pavilion Gaming memang mereka memilih warna hijau sebagai warna main mereka lah. Bisa dilihat dari sini keyboardnya kelihatannya udah semuanya nih. Nah, backlit warna hijau, sampingnya juga warna hijau. Jadi kelihatannya bener-bener mereka menjadikan warna hijau ini ciri khas HP Pavilion Gaming mereka. Nah, untuk keyboardnya sendiri di sini untuk feel type-nya di sini agak kurang enak menurut gua karena di sini travel distance-nya bisa dibilang agak kurang jauh, jadi agak terlalu lembek. Udah gitu tactile fit-nya juga nggak terlalu berasa. Jatuhnya di sini keynya pas kita pencet di sini agak berasanya lembek-lembek dan kalau misalnya kita mau pencet banyak-banyak jatuhnya agak kurang nyaman lah di waktu yang panjang. Nah, di sini keyboardnya juga masih full size, ada sampai 6 key semua, cuman ada beberapa key yang mungkin agak sedikit dipotong jadi bentuknya agak sedikit berbeda dibanding dengan keyboard yang biasa kita pakai. Katakan seperti arrow key-nya nih di sini jadi kecil-kecil banget, backspace-nya juga agak makan ke 6 locknya di sini. Jadi kalau misalkan kita biasa ngetik di keyboard, mungkin ngetik di keyboard kayak begini berasa sedikit aja kurang nyamannya. Udah gitu untuk touchpad-nya di sini menurut gua touchpad-nya untuk surface-nya sih udah enak banget di sini, nggak ada masalah untuk navigasinya, cuman di kliknya gua kurang suka. Karena di sini pas kita klik kiri dan klik kanan bener-bener berasa mendem banget dan nggak berasa bedanya kita klik di tengah juga bisa diklik. Nah, untuk speakernya si HP Pavilion 15 ini bisa dibilang unpopular opinion sedikit karena kebanyakan speaker di laptop gaming zaman sekarang itu mereka letaknya ada di kiri dan di kanan bawah dari si laptopnya. Nah, si HP Pavilion 15 ini speakernya ada di atas keyboardnya, dimana kita udah jarang banget ketemu speaker yang letaknya di sini. Nah, ini sebenarnya ada pro dan juga kontranya. Dimana pro-nya menurut gue di sini speakernya otomatis suaranya bakal berasanya lebih kenceng, udah gitu lebih clear juga karena dia langsung nembak ke muka kita dari speaker yang ada di atas ini. Nah, kontranya adalah karena laptop ini bilang sebuah laptop gaming. Laptop gaming itu kan identik dengan gaming pastinya, dimana gaming itu surround sound penting banget. Nah, kalau speaker yang ditaruh di sini tadi kita coba buat main gaming, katakan seperti PUBG ataupun Valorant, di situ kita ngerasa surround sound-nya agak kurang berasa di laptop ini kalau kita pakai speakernya. Jadi footstep di samping kiri ataupun kanan ataupun belakang kita itu kurang bisa didengar dari speaker ini. Nah, mungkin di sini berpengaruh karena placement-nya yang ada di atas keyboard ini, bukan di bawah kiri dan kanan seperti laptop gaming kebanyakan lainnya. Cuman untuk dari segi suara sebenarnya udah oke dan udah kenceng juga. Nah, udah gitu sekarang kita mau ngomongin soal displaynya, dimana displaynya ini pastinya display 15 inch Full HD IPS panel yang udah refresh rate-nya 144 Hz. Nah, di sini brightness-nya sekitar 250 nits, memang bisa dibilang standar untuk sebuah laptop gaming, ya cuman nggak terang-terang banget. Alhasil kalau misalkan kita bawa ke outdoor, pas kita mau pakai laptop ini mungkin berasa agak sedikit gelap. Untuk build quality-nya dari HP Pavilion Gaming 15 ini bisa dibilang udah oke sih sebenarnya, nggak bisa dibilang bagus banget juga karena memang dibandingin dengan yang lain masih sedikit kalah, cuman nggak jelek juga, nggak sampai ringkih. Contohnya seperti displaynya ini, dimana displaynya kita lihat di sini udah uni-hinge, pastinya jauh lebih durable. Nah, udah gitu untuk kalau layarnya kita bend begini masih berasa cukup bending nih, masih berasa agak bisa belok-belok. Nah, mungkin ini bisa menjadi perhatian buat kalian untuk buka laptop yang uni-hinge begini lebih baik buka dari tengah, jangan dari samping. Kalau karena dari samping ujung-ujungnya nanti lama-lama bisa bengkok, layarnya bisa agak miring. Udah gitu untuk bodinya, kalau kita cari buat titik kopongnya,
Nah, agak berasa sedikit ada titik kopongnya di sini yang mengindikasikan kalau laptop ini masih agak kurang sturdy, masih kurang compact. Cuman dari bahan yang dipakai sih menurut kita di sini aman-aman aja. Jadi nggak bisa dibilang laptop ini ringkih banget juga, cuman bukan memang yang top of the line banget dari segi build quality-nya. Udah gitu untuk I/O portnya bisa dibilang HP juga udah cukup dermawan memberikan lubang-lubang ke laptop ini yang udah cukup banyak. Karena bisa kita lihat dari sisi kiri di sini udah ada HDMI port USB 3.2 Type A, satu LAN port, satu USB 3.2 Type C yang udah bisa power delivery juga, dan ada memory card reader juga bagi para content creator. Pastinya udah seneng banget. Di sisi kanan juga di sini ada 2 kali USB 3.2 Type A lagi dan satu audio combo jack. Dimana di sini bisa kita bilang udah cukup banyak dan komplit banget lah lubang-lubangnya. Dan di bagian belakang juga kita bisa lihat di sini di mana exhaustnya ini ada di kiri dan kanan, dan tengahnya ini ada logo Pavilion-nya yang bisa dibilang bikin laptop ini makin kelihatan cantik lagi lah untuk sebuah laptop gaming. Nah, kayak gitu untuk bodi luarnya. Sekarang kita mau ngomongin soal performance-nya nih. Gimana sih sebuah laptop 15 jutaan yang udah dibekalin dengan sebuah RTX 2060, performance-nya gimana? Yuk kita lihat sekarang. Untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan aplikasi Cinebench R15, di mana untuk CPU-nya di sini kita dapat di 818 CB. Lalu lanjut ke Cinebench R20, untuk CPU-nya kita dapat di 1887 poin. Lalu kita lanjut ke aplikasi selanjutnya menggunakan 3D Mark, di mana kita di sini mau ngetes DirectX 11-nya dulu menggunakan Firestrike. Di sini skornya ada di 12.616. Lalu untuk DirectX 12-nya kita menggunakan TimeSpy dan di sini skornya di 5177. Nah, berhubung si Pavilion Gaming 15 ini udah menggunakan RTX, jadinya kita bisa ngetes fitur DLSS-nya. Di sini kita menggunakan Port Royal dan kita bisa lihat pas DLSS-nya off ada di 14,04 FPS, saat DLSS-nya on ada di 20,74 FPS. Bisa dibilang ada kenaikan hampir 50%. Lalu untuk mengetes kecepatan SSD yang dipakai di laptop ini kita menggunakan Crystal Disk 7, di mana di sini untuk sequential read satunya kita mendapatkan di 2973 MB per second dan write-nya di 2990 MB per second, di mana ini mengindikasikan kalau SSD yang dipakai di laptop ini tuh SSD yang bukan kaleng-kaleng, udah cepet banget boys. Untuk gaming test dari si HP Pavilion Gaming 15 ini, karena di sini menggunakan kombinasi antara i5 10300H dan juga RTX 2060, pastinya saat kita memainkan game yang GPU intensif di sini bakal berasa bagus banget. Contohnya seperti Red Dead Redemption 2 dan juga Monster Hunter World, di mana di sini performanya udah bagus banget untuk laptop di harganya di 15 jutaan ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin game lain yang katakan GPU dan CPU workload-nya itu balance, contohnya seperti Valorant dan juga PUBG, di sini berasa agak kurang bagus, sudah mulai berasa agak lagging. Karena di PUBG aja di sini contohnya kita menggunakan settingan ultra, kita mendapatkan FPS di sekitar 50 sampai 90. Nah, kalau bertanya-tanya kok jauh banget Bang range-nya? Di sini jawabannya adalah karena di sini CPU-nya waktu disuruh nge-load tempat-tempat yang ramai, banyak yang harus di-load, di sini CPU-nya jatuh performance-nya. Jatuhnya di sini ya FPS-nya cuma ada di sekitar 50-an. Cuman kalau misalnya kita lagi main di tempat sepi, di sini nggak ada yang banyak harus di-render, jatuhnya FPS-nya bisa naik ke sekitar 90-an. Yang kita lihat lagi di sini adalah temperatur CPU-nya pas kita tadi main PUBG, di mana di sini temperatur CPU-nya udah di 85 sampai 90 derajat Celcius, padahal gameplay kita baru bentar banget, mungkin sekitar 10 sampai 15 menitan. Nah, ini juga masuk ke si thermal solution dari si HP Pavilion Gaming 15 ini, di mana menurut kita ada pro kontranya. Nah, sebenarnya fan di sini pro-nya adalah menurut kita bagus karena di sini fan-nya sebenarnya nggak berisik. Cuman kontranya yaitu tadi, karena fan yang nggak berisik ini nggak bisa ngangkat untuk cooling si CPU-nya pada saat CPU-nya bekerja keras memainkan game-game yang lumayan berat. Nah boys, jadi tadi kita udah beres benchmarking dan juga gaming testnya. Nah, laptop ini ya sisanya terserah kalian. Kalau misalkan kalian emang pengen beli laptop ini yang udah pakai RTX 2060 untuk main game-game yang GPU intensif, pastinya bakal puas banget. Karena performance yang diberikan laptop ini di harganya yang 15 jutaan doang itu nggak ada duanya nih untuk sekarang ini. Kalau ngomongin game-game yang cuman GPU intensif, contohnya seperti Monster Hunter World ataupun game-game single player yang bener-bener grafiknya itu yang ditonjolkan, yang bagus-bagus banget. Cuman kalau kalian pengen beli laptop ini untuk main game-game yang lainnya juga yang mungkin agak berat di CPU atau mungkin juga dipakai buat rendering, jatuhnya mungkin agak kurang cocok karena di sini ya memang kemampuannya cuma di i5 10300 itu doang dengan cooling system yang menurut kita ya so-so aja, nggak terlalu bagus juga.
Cuman di sini yang menjadi pertimbangan juga adalah SSD-nya yang tadi saya udah mention, karena di sini SSD yang dipakai itu udah cepet banget. Read-nya itu di hampir 3000 MB per second, di mana kalau misalnya kita bandingkan dengan laptop-laptop gaming lainnya di harga segini itu, mereka kebanyakan cuma pakai SSD yang speed-nya cuma di sekitar 1900-an doang read-nya. Udah gitu di sini juga udah dapat Windows gratis, udah dapat Microsoft Office gratis juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen benefit-benefit itu, ya mungkin laptop ini bisa menjadi sebuah pertimbangan yang bagus buat kalian. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat HP Pavilion Gaming 15 ini yang udah pakai RTX 2060. Ingat harganya cuma di 15 juta. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal laptop ini. Boleh juga nge-request kita, mau kita nge-review apapun juga, komen di bawah aja semuanya. Saya Bola, signing out.